Meski Tampomas telah terbakar selama 2 hari, di atas kapal masih ada ratusan penumpang yang belum bisa diselamatkan. KM Sinar Bangun tenggelam saat berlayar di Danau Toba, Sumatera Utara. Evakuasi bangkai kapal sulit dilakukan karena posisi kapal berada di kedalaman 450 meter. Banyak kisah tragis yang mengguncang negeri ini. Kecelakaan kapal laut yang merenggut puluhan bahkan ratusan nyawa manusia. Setiap kecelakaan kapal adalah peringatan kepada kita semua bahwa lautan selalu menyimpan misteri, termasuk ancaman yang senantiasa mengintai. Bagaimana tragedi kecelakaan kapal-kapal laut itu terjadi? Yuk, kita flashback. Kita kembali ke 26 Januari 1981, perairan di sekitar Kepulauan Masalembo, Sumeneb, Jawa Timur, menjadi saksi terbakarnya kapal feri KM Tampomas II. Kapal yang mengangkut 1.000 lebih penumpang dan 82 awak kapal itu terbakar selama 2 hari di tengah lautan sebelum akhirnya benar-benar tenggelam. Dalam peristiwa yang penuh horor tersebut, ada yang menyebut korban tewas sebanyak 432 orang, namun ada pihak lain yang mencatat korban meninggal bahkan lebih dari 600 orang. Namun berapa jumlah pasti korban tewas tidak terkonfirmasi. Salah satunya karena banyaknya jumlah penumpang gelap di atas kapal naas tersebut. Data manifest dan jumlah penumpang kapal Tampomas II tidak sesuai. KM Tampomas II berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 24 Januari 1981. Setelah sehari semalam perjalanan, saat Tampomas tiba di sebelah utara Pulau Kangean, Jawa Timur, kapal mulai menunjukkan hal yang tidak biasa. Mulai muncul asap dari bagian mesin kapal, kemudian disusul dengan kebakaran. Nah, konon percikan api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, kemudian menyambar tangki BBM yang bocor. Mulai saat itulah kengerian itu bermula. Di tengah terjadinya badai laut, api semakin membesar dan menyambar kendaraan muatan kapal. Untuk mencegah api agar tidak menyebar kemana-mana, Nahkoda Tampomas II Kapten Abdul Rifai memutuskan untuk mematikan mesin kapal. Suasana mendadak berubah jadi gelap gulita. Penumpang semakin panik dan tak sedikit penumpang nekat terjun ke laut, apalagi melihat kebakaran di kapal yang semakin besar. Sayangnya pertolongan baru datang keesokan harinya pada 26 Januari 1981. Tampomas II yang masih terombang-ambing dan terus dilalap api ditemukan kapal motor Sangihe sekitar jam 7 pagi. Awalnya awak KM Sangihe tidak menyangka Tampomas II terbakar. Mereka mengira kepulan asap kebakaran berasal dari api pengeboran minyak Pertamina. Sepanjang hari KM Sangihe terus berusaha merapat, namun selalu gagal karena ombak yang tinggi. Pertolongan diberikan dengan cara menjaring penumpang Tampomas II yang terjun ke laut. Sekitar 300 orang berhasil diselamatkan KM Sangihe. Meski Tampomas telah terbakar selama 2 hari, di atas kapal masih ada ratusan penumpang yang belum bisa diselamatkan. Tidak terbayangkan seperti apa kengerian yang dirasakan para penumpang. Tiba-tiba sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Tengah, ledakan keras terdengar dari Tampomas II. Tak lama kemudian KM Tampomas II perlahan-lahan tenggelam di telan laut. Tenggelamnya Tampomas II menyulut kemarahan publik. Banyak pihak melontarkan kritik pada pemerintah, khususnya PT Pelni, operator KM Tampomas II. Apalagi Tampomas II diduga tidak punya sistem deteksi asap dan tak layak jalan. Belum lagi bumbu-bumbu soal dugaan markup harga saat pemerintah membeli Tampomas II. Penyanyi Iwan Fals juga ikut protes. Dalam lirik lagu Celoteh Camar Tolol, Iwan meluapkan kritiknya atas tragedi Tampomas II. Begitu juga dengan Ebit GAD yang juga meluapkan perasaannya tentang terbakarnya Tampomas II dalam lagunya Sebuah Tragedi 1981. Tragedi yang tak kalah mengguncang pelayaran nasional yaitu tenggelamnya kapal motor penyeberangan KMP Gurita pada tanggal 21 Januari 1996. Saat itu kapal motor penyeberangan KMP Gurita yang membawa 378 penumpang tenggelam di sekitar 6 mil laut dari perairan Teluk Balohan, Kota Sabang, Aceh. Hanya 40 orang yang selamat, sementara 54 orang lainnya meninggal dan 284 lainnya dinyatakan hilang.
Tragedi tersebut bermula ketika KMP Gurita berangkat sekitar jam 18.45 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, Aceh Besar menuju Pelabuhan Balohan di Sabang. Di tengah perjalanan KMP Gurita dihantam gangguan cuaca angin kencang yang bertiup dari arah timur. Kapasitas kapal sebanyak 210 penumpang ternyata diisi 378 orang. Nah, selain kelebihan penumpang, KMP Gurita juga membawa barang sebanyak 50 ton. Maka ketika kapal oleng akibat gangguan cuaca di sekitar Ujong Seuke, nahkoda kesulitan menguasai kapal. KMP Gurita pun akhirnya tenggelam bersama ratusan penumpangnya. 3 tahun berselang setelah berulang kali terjadi kecelakaan baik di darat, laut maupun udara pada tahun 1999, pemerintahan Presiden Habibie pada waktu itu membentuk sebuah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sebuah lembaga independen di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi di Indonesia, meliputi transportasi udara, laut, darat, dan juga perkeretaapian. Sebelumnya Kementerian Perhubungan telah memiliki Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara. Namun untuk menginvestigasi kecelakaan moda transportasi non pesawat udara, belum ada tim khusus. Setelah KNKT, fungsi investigasi kecelakaan dari berbagai moda transportasi ditangani oleh KNKT. Cerita tragedi di laut masih berlanjut. Pada Juli 2005, KM Digul yang berlayar dari Merauke menuju Tanah Merah tenggelam di perairan Arafura. Kelebihan muatan dituding sebagai penyebab tenggelamnya KM Digul. Penumpang yang seharusnya 156 orang membengkak hingga 200-an orang. Selain mengangkut penumpang, KM Digul juga mengangkut bulldozer, 600 sak semen, besi beton, dan juga sembako. Sebelum tenggelam, kapal tersebut dihantam ombak setinggi 5 meter. Tenggelamnya KM Digul mengakibatkan 84 orang tewas dan lebih dari 100 orang hilang. Pada akhir tahun 2006, kecelakaan kapal laut kembali terjadi. KM Senopati Nusantara tenggelam. Lokasi tenggelamnya diperkirakan sekitar 24 mil laut dari Pulau Mandalika di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Sebelumnya KM Senopati Nusantara ini berangkat dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Desember 2006 pada malam hari menuju Semarang, Jawa Tengah. Sesuai jadwal rencana, kapal tersebut seharusnya tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang keesokan harinya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun KM Senopati kehilangan kontak. Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melakukan kontak terakhir dengan KM Senopati Nusantara sekitar jam 11 malam 29 Desember 2006. Karena terus kehilangan kontak, KM Senopati Nusantara dinyatakan hilang sekitar jam 3 dini hari 30 Desember 2006. Berdasarkan data penumpang, kapal ini mengangkut total 628 orang, 347 penumpang meninggal dunia, termasuk 2 orang tak ditemukan jenazahnya. Kecelakaan kapal laut kembali terulang pada 22 Februari 2007. KM Levina 1 terbakar setelah berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Bangka. Kebakaran berasal dari percikan api sebuah truk bermuatan zat kimia yang berada di dek khusus kendaraan. Api kemudian membesar dan membakar seluruh kapal. Ratusan penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan terjun dari kapal. Sementara 50 orang lainnya meninggal dunia. Waktu itu, jenazah korban KM Levina ada yang terbawa arus sampai perairan Kepulauan Seribu. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, bangkai KM Levina 1 ditarik kembali ke perairan Tanjung Priok untuk dilakukan investigasi. Namun malang saat itu tim investigasi dari KNKT dan wartawan naik ke atas kapal. Dalam hitungan detik kapal tenggelam dan kembali menelan korban jiwa. Suherman, kameramen LaTV atau TV One, dan Muhammad Guntur, kameramen Liputan 6 SCTV. 11 Januari 2009, kecelakaan kapal laut kembali terjadi. KM Ternate Prima tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Majene, Sulawesi Barat. Dari 250 penumpang kapal, hanya 31 orang yang berhasil selamat, sementara lainnya dinyatakan hilang. Tak hanya di lautan, kecelakaan kapal juga terjadi di danau.
18 Juni 2018, KM Sinar Bangun tenggelam saat berlayar di Danau Toba, Sumatera Utara. Pada waktu itu KM Sinar Bangun berangkat dari pelabuhan Simanindo, Pulau Samosir menuju pelabuhan Tigaras, Simalungun. Kelebihan muatan dan juga cuaca buruk dituding jadi penyebab KM Sinar Bangun tenggelam. 21 penumpang berhasil dievakuasi, 3 orang diantaranya tewas, sementara 164 orang dinyatakan hilang. Evakuasi bangkai kapal sulit dilakukan karena posisi kapal berada di kedalaman 450 meter. Dan yang terbaru, kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada 2 Juli 2025 di lintasan Ketapang Gilimanuk, Selat Bali. Penyebabnya, kapal mengalami kebocoran mesin yang menyebabkan pemadaman total atau blackout sekitar pukul 11 malam. KMP Tunu Pratama Jaya kemudian terbalik dan hanyut ke arah selatan. Dari 65 orang yang berada di dalam kapal, 30 diantaranya dinyatakan selamat, 17 orang meninggal dunia, dan yang lainnya diduga ikut terperangkap di dalam kapal yang tenggelam. Deretan tragedi kecelakaan kapal laut di Indonesia sejak KM Tampomas II hingga KM Tunu Pratama Jaya adalah peringatan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, operator kapal, bahkan masyarakat umum. Mari perbaiki regulasi, pengawasan yang ketat, disiplin dan edukasi tentang keselamatan, serta peningkatan teknologi harus menjadi prioritas agar lautan Indonesia tidak lagi menjadi saksi duka kasus serupa di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.